Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di channel saya, channel Dawn Story. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah atau cerita yang berkaitan dengan salah satu mitos yang beredar di Indonesia. Mitos ini mungkin ya tidak terlalu terkenal di daerah-daerah lainnya ya, tapi untuk daerah di Pulau Jawa, khususnya di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, mungkin sering terdengar seperti ini. Mitosnya adalah kenapa orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa. Oke, kali ini saya akan membahas mitos tersebut. Namun sebenarnya mitos ini memiliki banyak versi dan bisa dilihat dari sudut pandang mana saja ya. Bisa dilihat dari sudut pandang adat, kebudayaan, ataupun politik perang di politik kerajaan di masa lalu. Langsung saja tanpa basa-basi, kali ini saya akan membahas tentang sejarah perang Bubat. Sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Terus jangan lupa juga like and share ya teman-teman, supaya channel saya bisa berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi lainnya. Oke, intro dulu bosku. Pada zaman dahulu, ketika kerajaan Majapahit berada di puncak kejayaan dan masa keemasan, dipimpin oleh seorang raja yang masih muda bernama Raja Hayam Wuruk atau Prabu Hayam Wuruk. Dia memiliki seorang abdi setia, yaitu Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan sumpah palapanya. Di sisi lain, di wilayah Jawa bagian barat terdapat kerajaan Sunda, ibu kotanya yang berada di Pajajaran. Jadi sebenarnya nama Pajajaran itu adalah nama ibu kotanya, tapi nama kerajaannya itu sebenarnya ya kerajaan Sunda, tapi orang-orang kenalnya itu Pajajaran. Jadi ya udahlah. Pada saat itu kerajaan Sunda atau Pajajaran dipimpin oleh raja yang bernama Prabu Linggabuana. Raja Linggabuana itu memiliki seorang putri ya, seorang anak cewek gitu, yang cantik jelita, yang bernama Dyah Pitaloka. Kecantikan putri dari Pajajaran itu membuat Prabu Hayam Wuruk jatuh cinta. Ada yang mengatakan ketika itu Prabu Hayam Wuruk belum memiliki istri. Ya bahasa kasarnya itu jomblo lah. Masa raja kerajaan adidaya kok jomblo, ya kan? Bagi Prabu Hayam Wuruk, kalau dia menikahi putri Dyah Pitaloka, dia bukan hanya menikahi seorang yang dia cintai, tapi dia juga bisa menghangatkan hubungan yang dingin antara kedua kerajaan tersebut. Akhirnya Prabu Hayam Wuruk kemudian mengirimkan surat lamaran pada Raja Linggabuana. Nah, usut punya usut, ternyata putri Dyah Pitaloka pun juga memiliki rasa yang sama kepada Prabu Hayam Wuruk. Jadi mereka nggak bertepuk sebelah tangan lah, kayak kisah hidupnya lu semua gitu. Kemudian Prabu Linggabuana selaku ayahnya akhirnya ya merestui gitu, ya kan, udah saling suka, udah saling ya mengenal gitu, ya udahlah langsung aja gitu. Ada beberapa kalimat yang terlampir di dalam surat tersebut yang berbunyi bahwa upacara pernikahan akan dilangsungkan di Majapahit. Nah, mendengar bagian lampiran itu, pihak Dewan Kerajaan Pajajaran sebenarnya keberatan sih, mengingat tradisi yang berlaku kan harusnya cowok ya yang datang ke rumah ceweknya. Ini kok masa cewek yang datang ke rumah cowoknya gitu? Ada dari mana gitu? Ini merasa janggal gitu, merasa ya jangan-jangan ini adalah jebakan dari Majapahit gitu. Ya kan, harusnya ya cowok yang jemput cewek gitu. Ada dugaan ini merupakan jebakan diplomatik untuk menguasai Sunda. Dan ternyata usut punya usut, itu adalah usul dari Pati Gajah Mada supaya putri Dyah Pitaloka itu mengadakan resepsi di Majapahit, ya kan. Sepertinya Pati Gajah Mada ini memiliki siasat rencana sepertinya ya. Jadi ya sudahlah,
Prabu Hayam Wuruk juga mengumumkan resepsi diadakan di Majapahit. Mungkin kalau di resepsinya diadakan di Majapahit mungkin lebih meriah gitu. Apalagi Dyah Pitaloka itu calon permasyuri dari kerajaan besar, kerajaan Majapahit. Linggabuana berangkat bersama sang putri Dyah Pitaloka dan rombongan dari kerajaan Pajajaran lainnya. Awalnya dia lewat jalur laut utara Jawa ya, biar cepet kan, nanti ke selatannya itu jalan kaki. Zaman dulu belum ada bis lintas kerajaan, jadi masih sedikit susah akses transportasinya gitu. Singkat cerita, mereka itu sampai di tempat pesanggrahan Bubat ya. Itu nanti pesanggrahan Bubat itu di desa Bubat ya. Ya bisa dibilang itu rest areanya Majapahit ya kan. Rupanya Mahapati Gajah Mada itu gimana sih ya, Mahapati Gajah Mada itu bisa dibilang ya dia itu kayak mengambil kesempatan dalam kesenangan ya, atau mungkin dia kurang koordinasi atau gimana gitu, atau ya bisa dibilang karena memang dalam pernikahan ini sebenarnya Mahapati Gajah Mada itu tidak terlalu dilibatkan ya. Ya ngapain ngurusin pernikahannya raja gitu, dia kan tugasnya kan ya hanya perang dan perang gitu, hanya meluaskan wilayah Majapahit. Ditambah lagi Mahapati Gajah Mada itu sangat berambisi untuk mewujudkan sumpah palapanya, dan dia berusaha untuk menghalalkan segala cara untuk mewujudkan sumpahnya itu. Lah akhirnya Mahapati Gajah Mada itu melancarkan rencananya ya kan. Mahapati Gajah Mada itu berpikir bahwa dia harus menaklukkan Sunda dengan cara halus. Dia berbicara dengan Prabu Linggabuana gitu ya, bahwa pernikahan Dyah Pitaloka dengan Prabu Hayam Wuruk itu sebenarnya adalah tanda takluknya kerajaan Sunda kepada Majapahit, dan putri Dyah Pitaloka itu tidak akan dijadikan sebagai permasyuri, tapi hanya dia bisa dibilang dia hanya sebagai alat untuk sebagai tanda takluknya kerajaan Sunda dengan tanda takluknya kerajaan Pajajaran kepada Majapahit. Otomatis ya Prabu Linggabuana merasa marah, merasa kecewa, dan merasa ditipu. Prabu Linggabuana merasa tidak terima dengan ucapan Mahapati Gajah Mada yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Singkat cerita, mereka ribut hebat ya kan, dan terjadilah pertumpahan darah di tempat tersebut. Raja Linggabuana gugur dalam medan perang tersebut. Kerajaan Sunda pun mengalami kekalahan gitu. Akhirnya dia melakukan bela pati atau bunuh diri setelah melihat ayahnya tewas tak bernyawa. Ini juga bukan hanya dilakukan oleh dia, tapi dilakukan oleh seluruh keluarga baik dari golongan bangsawan maupun dari para dayang-dayang atau pengawal yang mengikutinya gitu. Semuanya diikuti oleh perempuan Sunda. Mendengar tragedi itu membuat Prabu Hayam Wuruk ya kaget gitu. Prabu Hayam Wuruk pun menjadi sedih dan terpukul, apalagi dia melihat kekasih hatinya tewas bunuh diri di wilayah kerajaannya sendiri, yang seharusnya Prabu Hayam Wuruk melindungi calon istrinya tersebut ya kan. Udah gitu posisinya udah mau merit lagi, aduh parah. Seluruh petinggi kedaton Majapahit cemas dan menuding Gajah Mada sebagai biang keladinya, biang kerok nih. Akhirnya Mahapati Gajah Mada menjelaskan ya membela dirilah dalam persidangan ya gitu. Semua Mahapati Gajah Mada itu disidang gitu. Dia memberikan sebuah alasan bahwa kebijakannya mensyaratkan hal tersebut sebenarnya baik ya, agar setiap raja kecil yang mengakui kedudukan Majapahit itu ikut sejahtera di bawah panji-panji Majapahit, termasuk kerajaan Sunda. Dia ingin tataran Sunda itu menjadi jaya dan sejahtera, mengalami masa keemasan di bawah naungan Majapahit gitu. Setelah itu Prabu Hayam Wuruk melakukan klarifikasi, bukan berbentuk video ya terus diupload di YouTube, bukan. Dia mengirimkan surat permintaan maaf kepada kerajaan Sunda atas tragedi tersebut. Setelah wafatnya Prabu Linggabuana, tahta otomatis dipegang oleh anaknya, sekaligus dia itu adik dari putri Dyah Pitaloka yang bernama Niskalawastu Kencana. Mendengar tragedi yang menimpa ayah dan kakak perempuannya itu, Raden Niskalawastu pun
ya gimana sih, shock gitu dan marah. Dia memutuskan untuk tidak akan melakukan komunikasi dan diplomasi lagi kepada Majapahit. Bahkan dia membentengi dan memperketat keamanan di perbatasan antara Sunda dengan Majapahit. Akibat tragedi ini pun kalangan keluarga kerajaan Sunda akhirnya diberlakukan sebuah peraturan undang-undang, ya kalau sekarang namanya undang-undang, yaitu larangan estritiluaran, yang salah satu isinya dilarang menikah dengan orang luar wilayah kerajaan Sunda, atau sebagian menafsirkan bahwa tidak boleh menikah dengan orang-orang dari Majapahit. Ya ini otomatis itu sedang menyindir Majapahit, ya kan. Intinya orang Sunda harus menikah dengan orang Sunda lah, pakemnya seperti itu. Ini kemudian ditafsirkan lebih luas dan menjelma lagi sebagai mitos bahwa orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa. Jadi ya berawal dari peraturan yang seperti itu ya, dan ini kemudian berkembang dari mulut ke mulut seiring berkembangnya zaman menjadi sebuah mitos, sehingga disitulah awal mula berkembangnya mitos kenapa orang Jawa tidak boleh menikah dengan orang Sunda. Nah, itulah tadi ringkasan cerita dari Perang Bubat. Kesimpulannya adalah bahwa orang Jawa dengan orang Sunda sebenarnya diperbolehkan untuk menikah. Maksudnya begini, kita mencoba merequest sebuah sejarah, teman-teman. Itu sebenarnya bukan untuk kita kembali ke masa lalu, tetapi kita belajar dari masa lalu supaya masa lalu yang buruk tersebut tidak terulang kembali di masa depan. Kalau kita bisa cermati kan, mungkin karena pada saat itu posisinya kerajaan Majapahit dengan Sunda itu sedang bersih tegang, jadi wajar kalau pemerintahnya itu melarang gimana sih ya, hanya melarang ada hubungan antara orang Jawa dengan orang Sunda, ya kan. Sekarang kan bukan eranya Pajajaran dan Majapahit lagi, sekarang sudah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Mitos ini jangan terlalu dijadikan patokan gitu. Sebenarnya banyak orang-orang yang menikah antara orang Sunda dengan Jawa gitu. Misal cowoknya Sunda, ceweknya Jawa, atau sebaliknya juga ada sih. Yang penting kita kembali ke diri kita masing-masing, ya kan. Ayo, di sini siapa orang Jawa yang suka sama orang Sunda, atau orang Sunda suka sama orang Jawa? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.